jelaskan beberapa masalahnya. Dan di sini saya tahu mungkin nggak mudah buat duduk bersama kayak gini kan. Apalagi kalau di rumah lagi ada masalah. Tapi ya udah tenang. Hari ini kita nggak cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita cuma mau cari jalan biar semuanya nggak sesakit sekarang, oke? Gimana kalau kita mulai secara pelan-pelan dulu ya? Untuk Alia boleh nggak cerita duluan gimana sebenarnya apa yang bikin kamu kesal sama adik kamu? Saya tuh capek sebenarnya, Pak. Capek apa tuh kira-kira dalam hal apa? Saya tuh capek gitu waktu sama dia, capek harus selalu pura-pura kuat di rumah. Kalau ada aja saya ngomong sedikit pasti salah. Kalau Nina yang ngomong selalu dibela. Mau minta sesuatu pun nggak pernah dikasih gitu. Dia kalau bisa dibelikan langsung belikan. Kalau aku nggak dianggap gitu. Kamu berarti seperti merasa dibanding-bandingkan antara kamu dan adik kamu, bukan itu? Bukan Kak dibandingkan lagi Kak, tapi memang nggak dianggap, dia nggak ada di rumah tuh. Tapi Kak, aku gak pernah ngerasa gitu. Aku kira kakak tuh marah terus karena memang kakak tuh gak suka sama aku. Perasaan kamu aja kali. Aku tuh gak pernah loh Kak nyalahin kakak. Kakak aja yang sensitif sama aku. Kakak tuh kenapa? Oke, udah cukup. Coba untuk tenang sebentar. Kita di sini bukan buat berdebat, bukan untuk bertengkar. Kita di sini supaya dua-duanya itu bisa ngomong tanpa saling menyalah-nyalahkan, saling memotong-memotong. Biar yang satu ngomong dulu, yang lain dengar. Begitupun sebaliknya. Jadi kita mulai lagi ya. Kalian ada kejadian apa yang bikin kamu tuh merasa paling marah sama Nina? Misalnya ini Kak. Misalnya waktu itu aku kan minta dibeliin sepatu baru. Sepatunya kan udah ada robek satunya. Nah, ibu tuh bilang nanti aja, uangnya belum ada katanya. Ya, diain aja kan. Tapi beberapa hari kemudian tuh Nina ini minta tas baru. Langsung aja dibelikan Kak. Terus dia ngomong gini, buat apa beli sepatu baru Kak? Kak kan nggak pernah main kemana-mana juga katanya lagi. Yang mana aku Kak, misalnya aku tuh nggak punya siapa-siapa gitu. Itu bercanda loh Kak. Aku gak tahu kalau kakak sakit hati sama omongan aku itu. Kamu tuh selalu bilang bercanda loh Nina. Tapi kamu tuh nggak tahu kalau kamu tuh nyakitin. Capek kalau kakak, kesel lagi. Merasa kayak kakak tuh cuma hidup di rumah gara-gara kamu, tau nggak? Kalau capek, ya ngomong. Aku juga capek loh dimarahin kakak terus. Oke, coba untuk tenang. Sekarang saya mau minta satu hal. Coba kalian lihat satu sama lain. Saling pandang-pandangan, saling tatap-tatapan, renungan. Nggak mau. Nggak mau. Buat apa? Coba untuk Nina, kenapa Nina nggak mau saling berhadapan ke kakak Nina sendiri? Ya nggak mau. Kan emang keras dia Kak. Budak inilah di rumah terus kayak gini. Coba untuk Nina lembutkan sedikit hati Nina. Coba untuk menerima keadaan. Karena kalau Nina keras seperti ini, juga susah saya untuk melanjutkan sesi konseling kita. Coba untuk kerjasama dengan
Kak Alia, dengan saya, begitupun dengan perasaan Nina sendiri. Nina gak mungkin kan mau terus-terusan dimarah-marahin kakak. Enggak, Kak. Ya udah kalau gitu, coba ikuti perintah kakak tadi. Coba untuk saling berhadapan terlebih dahulu, saling merenungkanlah satu sama lain. Itu loh Kak, kalau Nina tuh sama Nina tuh judes. Makanya Nina gak mau nengok dia. Dia kayak gitu terus sama Nina. Makanya ini udah coba biasa aja. Kalau itu Kak. Oke, coba untuk Alia, coba sedikit lebih, matanya tuh lebih ke biar nggak terlalu sinis. Coba untuk buang dulu kekesalan dalam hati itu, redam sejenak. Coba untuk lihat, oh ini adekku gitu loh. Bisa nggak? Udah expert. Sekarang saya minta dengan Alia, coba bilang ke Nina tanpa marah, tanpa teriak, tanpa judes, sebenarnya apa yang kamu pengen dari dia. Coba jelaskan secara dari hati ke hati, karena kan kalian kakak adik, pastikan punya hubungan darah yang kuat. Gini ya, Nina. Kakak itu cuma pengen kakak itu dihargai di rumah. Kakak itu pengen kamu itu nggak ngomong seenaknya aja di rumah. Karena engkau bilang kamu itu anak paling kecil, bungsu. Kamu main seenaknya aja ngomong di rumah, nggak ada yang marahin. Kakak tuh pengen kamu itu berhenti pura-pura nggak ngerti. Kalau orang tua sedih, itu karena kamu. Jadi kamu coba dewasa dikit. Oke. Gimana dengan Nina? Apa sudah dengar apa yang udah diutarakan oleh Kak Alia gitu kan? Apa yang kamu rasakan setelah dengar semua perkataan yang dilontarkan sama Kak Alia tentang perasaannya dari tadi? Kalau kakak itu pengen dihargai, bilanglah ke ibu, jangan ke Nina bilangnya. Kan Nina nggak tahu apa-apa. Lah, kok ke ibu? Permasalahannya sini kamu. Ya, masalahnya dia kok. Kamu itu nggak bisa menghargai orang. Kapan aku nggak hargai kakak? Lah, sering kok kamu menghargai orang. Aturannya kakak. Cukup, baik, di sini sudah saya perjelaskan dari tadi. Untuk berbicara dari hati ke hati tanpa adanya api, tanpa ada emosi, karena nggak enak juga kan didengar sama orang kalau misalnya kalian saling teriak-teriakan dari kakak ke adik, adik ke kakak. Coba untuk berbicara itu dengan kepala yang dingin, hati yang jernih, pokoknya dengan lembut lah, biar masalah tuh nggak makin runyam, nggak jadi salah paham itu nggak makin besar. Coba untuk ngomong secara pelan-pelan tanpa ada emosi. Ya, aku kan udah ngomong pelan-pelan tadi. Kamu bisa nggak sih? Tapi itu nggak benar semuanya. Kapan aku nggak menghargai kakak? Ya, coba untuk Nina lebih suaranya tuh lebih ke rendahan sedikit, karena yang berhadapan dengan kamu ini sekarang adalah kakak kamu, jadi coba untuk menghormatinya lagi. Hargai orang dikit. Ya. Coba Nina, apa yang Nina rasakan setelah dengar perkataan kata Kak Alia dari tadi? Aku tuh nggak pernah ngerasa kayak gitu loh kak. Aku kira kakak itu tuh jutek sama aku terus juga kan soal itu sama ibu kan aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma pengen minta itu aja. Ya aku juga nggak tahu kalau ibu bakal kasih ke dia. Kamu kan juga pengen sesuatu ibu nggak ngasih. Aku nggak tahu. Semua orang di rumah itu selalu bilang, aku tuh harus ngalah, Kak. Tentang aku yang paling besar,
ini adik kamu marah gitu. Harus bikin adik. Tapi siapa yang ngertiin aku coba? Gak ada yang mau ngertiin aku di rumah. Aku nggak tahu kalau kakak rasa sendirian kayak gitu. Aku tidak minta maaf. Lain kali sih banyak kamu ya untuk sendiri aja sih. Itu kan bu, kak, makanya mulai. Ya udah gitu ya. Kadang kita nggak tahu kalau orang yang paling sering marah justru orang yang paling pengen didengar. Manusia itu bukan cuma pengen dimengerti doang, tapi pengen dihargai, pengen didengar. Kalau kamu Nina nggak tahu kan kakak Alia merasa sakit hati, ya itu wajar sebetulnya, karena kita juga bukan cenayang yang bisa tahu tentang hati orang, perasaan orang. Soalnya kalian nggak pernah benar-benar ngobrol kayak gini kan. Ternyata. Sekarang coba lebih ke pendekatan kakak dan adik sewajarnya, semestinya tuh gimana kakak dan adik. Coba memulai hubungan kakak yang adik dari awal gitu. Jadi kalau misalnya ada sedikit permasalahan atau konflik, usahakan ngomongnya baik-baik, jangan pendam. Coba untuk kedepannya itu untuk lebih terbuka lah satu sama lain, kakak dan adik dan kakak. Setiap ada permasalahan itu coba untuk utarakan dulu perasaan itu. Pokoknya komunikasinya dijaga terus. Terus sekarang saya pengen dengar nih dari kedua-duanya apa yang diinginkan ke depannya ke adiknya atau ke kakaknya, tentang kayak mana ke depannya. Dimulai dulu dari ini Alia. Kakak itu sebenarnya sering merasa terasingkan di ibunya, karena ayah sama ibu itu kan selalu ngikutin semua keinginan kamu mau ini dibeliin. Pas kakak minta, dia itu nggak pernah ngasih, selalu bilang ada uang. Nah, pas kamu langsung dibeliin, dan kamunya juga nggak nyadar. Nah, sebelumnya Alia udah pernah nanya belum ke orang tua kenapa selalu dibeda-bedakan tentang Alia dan Nina? Enggak pernah sih kak, tapi nggak tahu sih, pasti kalau nanya pun istilah dibilang karena Nina itu adik kamu, dia paling kecil gitu, pasti gitu lah. Berarti itu cuman pemikiran dari Alia sendiri. Ya, iya sih kak. Sesampainya di rumah, coba Alia tanyakan ke orang tua, entah ke ayah atau ke ibu. Coba ngomong baik-baik, tanya baik-baik. Kenapa sih setiap Alia minta ini itu pasti harus nunggu-nunggu dulu, nggak kayak Nina. Atau misalnya Alia coba untuk sebesarnya coba untuk mengutarakan apa yang Alia rasakan ke ibu atau ke bapak Alia, tapi dengan syarat ngomongnya tuh nggak boleh emosi, nggak boleh marah-marah, nggak boleh bentak-bentak. Gimana pun itu tetap orang tua dan harus dihormati, karena pada dasarnya jika kita ingin dihormati, maka kita harus mengutamakan menghormati orang lain terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk Nina, apa sih yang ingin Nina sampaikan ke Kak Alia untuk kedepannya, untuk memperbaiki hidupnya biar lebih baik lagi?
Nina tuh nggak pernah merasa kok Nina tuh salah loh kak. Kakak itu aja yang dia tuh baperan pas Nina minta sesuatu sama ibu kan, terus nanti langsung dikasih. Nina kak Alenya tuh langsung marah ke Nina. Kan kita nggak tahu kan di saat kakak itu minta pas sekolah ibu nggak ada uang kan. Nina minta ibu ada uang kan biasanya kayak gitu kan kak. Nah kakak ini langsung marah dia. Kayak gitu makanya dia tuh sering jutek sama Nina. Padahal cuma perkara sepatu doang, nggak sampai kayak gini kakak. Oke, tadi Nina ada bilang bahwasannya Nina merasa nggak bersalah karena masalah perbedaan oleh orang tua ya. Kenapa Nina coba kayak berpikir kalau Nina itu nggak salah tentang apa yang dihadapi oleh Kak Alia? Ya kan contohnya kayak tadi kak, beberapa hari kemudian setelah kakak minta sepatu sama ibu kan, Nina minta tas sama tadi kan sama ibu. Nah ibu langsung kasih. Nah Nina juga nggak tahu kalau di beberapa hari kemudian tuh kakak tuh minta sepatu juga. Nina kan nggak tahu kak. Tiba kakaknya kayak gitu sama Nina. Kan Nina tuh kayak nggak merasa bersalah. Gimana pendapat Alia tentang masalah ini? Ini ya kak, kan saya itu mintanya udah duluan kan. Kalau pas itu ibu itu sama ayahku nggak ada lagi, nggak ada uang, beberapa hari kemudian itu dia minta tas aku beliin. Seharusnya beliin lah sepatu dulu kan, udah minta dari hari lain kan. Kan karena kan kakak juga salah. Kalau kakak tahu aku dikasih tas, kakak juga bilang kakak pengen sepatu nggak? Kakak tuh harus marah kayak itu. Ya orang udah sakit hati kok. Ya itu kan kakak juga salah. Karena itu kakak tuh ngomong ke ibu, aku kemarin pengen sepatu. Ini kakak tuh marah-marah langsung ke Nina. Kan Nina nggak tahu. Kakak juga tahu ibu punya uang pas itu. Kakak langsung minta lah. Biar kita nggak kayak gini, nggak berani menerima perkara sepatu doang. Kamu kira ibu sama ayah tuh uangnya banyak, langsung kita bareng-bareng. Ya kan kita tinggal bilang baik-baik loh kak. Ini kembali lagi saya ingatkan untuk ngomongnya jangan terlalu membawa amarah di dalam diri. Coba untuk lebih menenangkan pikiran dulu. Coba untuk lebih berbicara atau tutur katanya itu lebih teratur, tidak usah terlalu emosi lah sekiranya. Karena masalah yang diselesaikan dengan amarah, dengan emosi itu nggak bakal menyelesaikan apapun. Kalaupun selesai, pasti masih ada dalam perasaan itu yang menjanggal. Karena kayak amarah itu masih menguasai diri, jadi nggak terselesaikan amarahnya, masalahnya juga nggak terselesaikan. Coba untuk ngomong baik-baik. Sekarang saya kasih beberapa menit untuk saling membahas tentang masalah kalian. Saya di sini hanya mendengarkan, tapi dengan syarat tidak boleh emosi, tidak boleh bentak-bentak ataupun saling menyalahkan. Coba untuk saling bertukar pendapat. Bisa? Bisa kak. Ya udah, silakan. Kakak tuh kalau ada apa-apa tuh bilang ke Nina. Nah kalau misalnya kan nih Nina minta sesuatu ke ibu langsung ngasih. Tiba kakak pengen sesuatu, kakak tinggal bilang juga ke ibu. Biar nanti kan kalau misalnya uang ibu itu kan cuma segini, nanti itu kita bisa kita bicarakan bertiga kakak. Kakak tuh bakal langsung marah ke Nina. Kan kalau kayak gini Nina jadi merasa menyakiti kakak. Gini ya benar. Kakak tuh sebenarnya kak ini ke kamu karena mungkin kakak itu udah merasa sakit hati. Kakak itu kayak terasingkan gitu. Mungkin besok kakak cuma bicara aja deh sama ibu
Dia kakak bicarain ke ibu kenapa ibu kayak gitu. Pasti ibu tuh punya alasan tertentu kak. Kakak tuh gak mesti lampiaskan semuanya ke Nina. Kakak juga tahu kan Nina orang kayak mana kan. Kakak juga gitu karena kakak itu merasa kamu itu nggak nyaman juga. Ya kan Nina juga gak nyadar. Nina gak tahu kakak pengen sesuatu, Nina pengen sesuatu langsung diberikan. Kakak tuh langsung ngomong aja kak. Gak harus kakak pendamkan semuanya. Kakak juga nanti sakit hati jadinya. Sekarang kakak lampiaskan ke Nina juga sakit hati. Kalau ngomong tuh kayaknya cuma, kamu tahu nggak? Kamu tahu kan kalau ibu itu kayak mana? Enggak, kalau kakak mau baik lagi itu pasti aku juga bakal ngerti kan. Ya udah deh, besok lain kali. Oke, sudah? Sudah? Sebenarnya Dari pembicaraan tadi kan kayaknya udah mengeluarkan keluh kesah sakit hati salah paham yang kalian rasakan beberapa hari yang lalu. Jadi sekarang apa udah selesai belum atau udah tersampaikan belum perasaan yang nggak mengenakan di hati ya? udah nggak harus. Dan untuk Nina gimana? Sudah. Sudah? Oke. Sekarang saya minta kalian untuk saling memaafkan dengan sedikit perkataan untuk hal-hal ke depan yang ingin kalian lakukan berdua untuk kedekatan diri sendiri. Coba. Kakak minta maaf ya. Mungkin selama ini kakak terlalu kebawa perasaan aja. Tapi kakak minta tolong kalau kamu itu bisa ngertiin perasaan kakak bukannya. Iya kak, Nina juga minta maaf kalau Nina punya salah terus Nina ngajarin lagi kakak dengan perasaan kakak juga minta maaf ya kak. Iya, aku juga minta maaf. Kalian hebat, bisa jujur, bisa ngomong pelan-pelan walaupun tadi ada sedikit perdebatan di sela-sela emosi, tapi kalian bisa melewati itu semua. Tadi prosesnya saya harap gak berhenti sampai di sini. Setelah keluar dari ruangan ini, tugas kalian berdua itu cukup berat. Mulai belajar berbicara tanpa saling menyerang, saling salah-salahan. Kalau ada yang bikin sakit hati, ngomong baik-baik untuk memulai suasana yang baru, yang lebih cerah, yang lebih indah. Dan di sini saya sebagai konselor juga minta maaf ke Alia atau ke Nina karena mana tahu di sesi-sesi kita tadi ada percakapan atau sifat saya yang salah yang tidak mengenakan hati. Bisa dimaafkan? Bisa. Terus saya juga mengucapkan terima kasih untuk Alia karena sudah bersedia untuk memenuhi proses konseling keluarga saya dan bersedia untuk divideokan juga. Dan pesan saya, ingat kalian itu satu keluarga, satu ayah, satu ibu, satu darah, satu rumah, satu atap, kakak dan adik. Kalau kalian bersama, nggak ada yang bakal bisa bikin kalian jatuh. Oke? Setelah ini kalian boleh pergi keluar dari sini, coba untuk ceritakan hal-hal menarik yang membuat kalian lebih dekat atau lebih nyaman. Oke? Oke. Terima kasih untuk Alia dan Nina. Kami itu kan dulu ya kak. Terima kasih ya.